menggetarkan Irak dan bikin dunia barat ketakutan. Putri Saddam Hussein, Ragat Saddam Hussein, ungkap pesan ayahnya sebelum dieksekusi mati. Putri mantan Presiden Irak Saddam Hussein mengungkap pesan terakhir mendiang ayahnya untuk rakyat Irak sebelum dia dieksekusi pada tahun 2006 lalu. Melalui Twitternya, Ragat Hussein yang kini tinggal di Yordania sejak invasi Amerika Serikat ke Irak mengunggah pesan ayahnya 4 hari menjelang eksekusi gantung pada peringatannya yang jatuh pada 30 Desember. Rakyat kita yang terhormat, saya percayakan Anda dan jiwa saya kepada Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah mengecewakan para penganut yang jujur. Allahu Akbar, tulis pesan Saddam Hussein. Pesan tersebut disertai tanda tangan langsung Saddam Hussein, Presiden Republik dan Panglima Angkatan Bersenjata Irak. Saddam Hussein seperti diketahui divonis mati dengan hukuman gantung pada hari pertama Idul Adha selama pemerintahan Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang mendesak eksekusi harus dilangsungkan pada hari itu juga. Pada pekan itu, Ragat Hussein juga menyebarkan rekaman suara yang meminta rakyat Irak agar mampu menghilangkan trauma psikologis setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 lalu. Saya berharap rakyat Irak yang terhormat, cita-cita kita adalah agar Irak lebih aman dan stabil, kata Ragat dalam pesannya. Semua nilai kemanusiaan dan moral telah hilang dan ide-ide aneh telah menyebar di sana-sini. Ekstremisme telah mencapai tingkat mengeksploitasi agama kita sebagai kedok untuk mencapai tujuan sakit bagi banyak pihak, tambahnya dikutip Al-Arabia. Ragat juga mengutuk kelompok-kelompok perusuh yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan praktik tidak manusiawi dan tidak beragama di Irak dan merusak identitas Irak, penghancuran peradaban dan juga menodai seluruh pencapaian. Dia juga menambahkan bahwa masa depan akan lebih baik dan bahwa orang-orang akan bekerja untuk membangun Irak yang bebas dan juga bersatu. Ragat juga menyampaikan ayahnya Saddam Hussein telah menjadi pelindung dunia Arab dari ambisi ekspansionis Iran selama memimpin Irak. Gempar fakta terbaru soal Saddam Hussein. Terungkap laporan Saddam Hussein sembunyi di lubang direkayasa oleh Pentagon. Laporan pasukan Amerika Serikat menangkap mantan Presiden Irak Saddam Hussein saat dia bersembunyi di lubang bawah tanah itu hanyalah bohong belaka yang direkayasa Pentagon. Pengakuan itu diungkapkan seorang penerjemah Irak yang bekerja dengan militer Amerika Serikat pada saat itu kepada Sputnik. Setelah penangkapannya, situasinya dibuat sedemikian rupa sehingga pemerintah Amerika yang dipimpin oleh Bush bisa keluar tanpa cedera, sehingga koalisi yang dibuat melawan Irak tidak akan dikalahkan. Sehingga otoritas Amerika Serikat tidak akan menderita karena serangan ke Irak dengan dalih memiliki senjata pemusnah massal dan ancaman bagi perdamaian, ungkap penerjemah itu dilansir Sputnik. Penerjemah itu juga menekankan bahwa dia ingin dunia tahu bahwa Saddam Hussein ada di dalam ruangan. Kemungkinan besar sedang sholat saat dia mengenakan jubah tradisional Arab yang disebut disdasha. Penerjemah itu menegaskan keterangan bahwa dia meringkuk di dalam lubang pada saat penangkapannya itu hanyalah dibuat-buat atau hoax. Hussein tidak akan bisa masuk ke dalam terowongan karena terlalu sempit dan presiden sudah lemah pada saat itu, papar penerjemah itu. Saya pakai rompi anti peluru, saya lepas dan bisa saya paksa masuk ke lubang. Saya juga bisa keluar dengan susah payah. Ya, ada lubang, tapi informasi presiden ditangkap di sana. Saya beritahu Anda, dia ada di dalam ruangan, dia ditangkap di dalam ruangan, ujar penerjemah itu menekankan. Itu adalah ruang biasa tanpa sarana komunikasi, hanya berisi lemari pakaian, 2 tempat tidur, radio, perekam suara, TV kecil, beberapa pakaian dan sepatu, papar penerjemah itu.
Penerjemah itu juga mencatat bahwa pasukan Amerika Serikat yang menangkap Hussein mengeluarkan setidaknya 17 kotak berisi uang jutaan dolar dari rumah tempat dia bersembunyi. Ada kandang ternak 300 meter di seberang ruangan tempat tinggal Presiden. Ini berdasarkan perkataan seorang tentara karena saya dilarang mendekati kandang karena peningkatan pengamanan. Dia mengatakan bahwa 17 besar peti ditemukan di kandang ternak karena sangat besar dan berisi dolar, diperkirakan beberapa juta. Ada juga emas batangan dan perhiasan tetapi di kotak terpisah di sebelah Hussein, ungkap penerjemah yang tidak mau disebut namanya itu. Peti-peti itu dibawa pergi ke arah yang tidak diketahui oleh unit yang menyerbu rumah Hussein, dan orang-orang Irak tidak tahu di mana mereka dibawa atau jumlah pastinya atau di mana semua uang itu akhirnya berakhir. Menyusul penangkapan Hussein pada 13 Desember, Pentagon mengklaim mantan Presiden Irak itu ditemukan bersembunyi di lubang sedalam 8 kaki di bawah peternakan. Kenyataannya Hussein berada di satu ruangan pada saat penangkapannya, tidak sadarkan diri dan tidak mengerti apa yang dia katakan atau apa yang terjadi. Papar penerjemah yang tidak ingin disebutkan namanya karena alasan keamanan. Sementara itu, diberitakan jika anak Saddam Hussein, Ragat Saddam Hussein, akan turun ke dunia politik untuk meneruskan perjuangan sang ayah yaitu Saddam Hussein. Benarkah demikian? Akhirnya semua terbongkar. Barat ketakutan. Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Irak akui pengadilan Saddam Hussein cacat hukum. Pengadilan terhadap mendiang mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan rekan-rekan terdakwa lainnya memiliki banyak pelanggaran dan tidak sempurna. Hal itu diungkapkan Robert Ford, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Irak, kepada Sputnik jelang peringatan 15 tahun eksekusi Saddam Hussein. Persidangan itu sendiri pasti ada masalah, tidak ada pertanyaan, beberapa pengacara pembela dihabisi, itu mengerikan, ungkap Ford. Selama persidangan itu sendiri, kadang-kadang penuntut memperkenalkan bukti tanpa membiarkan pembela melihatnya terlebih dahulu sehingga pembela terkejut dengan bukti-bukti yang baru, kendang Ford seperti dilansir dari kantor berita Rusia. Pada saat yang sama, menurut mantan Duta Besar Amerika Serikat itu, jaksa menemukan banyak dokumen yang ditandatangani oleh Saddam Hussein dan terdakwa lainnya yang secara langsung melibatkan mereka dalam tuduhan pembantaian dan juga penghabisan Dujail. Jadi benar-benar tidak ada pertanyaan bahwa Saddam dan rekan terdakwa bersalah atas kejahatan tersebut, tetapi prosesnya sendiri tentu saja tidak sempurna, kata Ford.